we're talking about sustainability. Sustainability ini salah satu definisinya sebetulnya bagaimana kita bisa meet the current needs and then still preserve the future for future generation ya in this context. Kadang kita invest sesuatu tapi kita nggak berpikir ke depannya tuh gimana. Ini yang sering kali terjadi ketika fokusnya itu hanya hard infrastructure aja tanpa memikirkan implikasinya ke lingkungan. Nah, salah satu contoh bambu tadi membuktikan bahwa sebetulnya kita bisa coexist dengan nature, bisa menggantikan istilahnya kayu yang saat ini mungkin lebih rare dengan bambu yang sebetulnya cukup resilient dan harganya murah. Dan ini bisa diterapkan di hal-hal lain, misalkan nature-based solution untuk di sungai tadi. Bisa diterapkan seperti wetlands atau kayak rumput-rumput yang growing di sekitar sungai itu bisa menjadi barrier atau istilahnya bisa mengurangi arus sungai untuk nggak terlalu deras supaya bisa mengurangi banjir itu gitu misalkan. Jadi ada banyak sebetulnya metode-metode atau solusi yang bisa dieksplor untuk bisa mempromosikan green engineering dalam rangka memenuhi aspek sustainability itu sih. Nah, Indonesia saat ini punya fokus untuk boosting the economic development. Yep. And economic development without sustainability will end up in unsustainable environment, pollution, mungkin urban area that are completely full, very tight capacities. Jadi sebetulnya ketika kita mencoba untuk melihat dari sisi sustainability to be considered as well as productivity, kita bakal bisa mencoba untuk cari balance supaya nature dan human ini bisa tetap koeksis gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri kan, kayak climate change does exist. Hujan hampir tiap hari sekarang, bahkan di musim kering pun. Kalau misalkan drainase kita terus aja mampet karena sampah, gimana masa depan anak cucu kita gitu kan. Nah, sebetulnya ada banyak cara yang mungkin masih bisa dieksplor. Dan ini menurut aku ini adalah suatu gap yang bisa diisi untuk karir-karir di masa depan gitu ya.